Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, hari ini pertemuan kita yang ke-13. Saya mau bahas mengenai optimasi YouTube, akun YouTube. Bentar ya, saya share screen dulu. Oke. Mana yang lain nih? Belum pada join. Bentar, saya buka dulu. Kita 1 jam ke depan kita belajar akun YouTube, optimasi, beserta nanti ada trial-trialnya lah. Sebelumnya ada pertanyaan perihal tugas dan yang lainnya gitu? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke optimasi channel YouTube, secara organik gitu ya. Kalau non organik kita udah apa, eee, lakuin kemarin gitu ya dengan saling saling follow gitu ya. Kita punya beberapa akun dan saling follow, tapi tampaknya akun-akun baru ini belum bisa dimanfaatkan. Harusnya memang akun-akun yang memang udah punya historinya di YouTube baru bisa dioptimalkan. Oke, 1 jam ke depan kita akan bahas ini. Kok cepet banget. Oke. Oke, kalau bicara tentang YouTube gitu ya, ada beberapa faktor yang bisa menentukan ranking, seseorang di YouTube gitu ya, akun atau channel di YouTube, ada beberapa faktor yang bisa menentukan. Yang pertama adalah CTR gitu ya, click to response, itu rasio klik tayang, ada juga engagement, rate atau IR, ada user watch time gitu ya, kemudian number of video shares, kemudian ada number of comments gitu ya, berapa banyak yang nge-share, terus berapa banyak yang komen gitu ya, berapa banyak yang, like atau dislike gitu ya. Kemudian ada video quality, makin makin berkualitas video yang kita upload gitu ya, di atas 720 atau sampai ke 1080 itu, pastinya akan punya punya engagement rate yang bagus, di YouTube. Kemudian ada, jumlah subscriber yang kita dapat dari hasil video yang tayang gitu ya. Kemudian ada exact match keyword gitu ya. Kemudian, ini keyword in title itu berkaitan dengan judul. Nanti saya akan exercise gimana caranya kita, mencari judul ya based on keyword yang akan kita tuju. Kemudian ada video text gitu ya. Jadi di video itu kita kasih tag-nya juga, ada hashtag kalau di Instagram kemarin kita belajar ada hashtag-nya. Kemudian ada video description, description itu biasanya setelah judul itu ada deskripsinya gitu ya, mengenai isi video yang kita upload. Baiknya bagaimana nanti, saya akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke, eee, CTR,
apa sih CTR gitu ya. CTR itu adalah rasio klik tayang. Rasio klik tayang ini apa, eee, gimana caranya kita mengetahui rasio klik tayang. Jadi rasio klik tayang ini, besarnya video rasio, kita yang tampil gitu ya. Kalau misalkan kita, buka akun YouTube misalkan ya, sorry, kita hold dulu berarti. Kalau kita buka YouTube misalkan, nah ini ada thumbnail gitu ya. Ini namanya tayangan ya teman-teman. Jadi, kalau kalau kita punya video di YouTube, kemudian ada thumbnail-nya kayak gini, ini namanya tayangan. Tayangan ini, lain halnya dengan CTR. Gimana caranya ngitung CTR nanti? CTR itu rasionya, jadi misalkan, video Anda, thumbnail Anda muncul di misalkan di 1.000 akun YouTube gitu ya, maka, itu hanya tayangannya aja yang 1.000 gitu. Jadi kalau kalau ngitung CTR-nya, begitu ada orang lihat thumbnail ini kemudian dia ngeklik gitu ya, itu dihitung sebagai CTR gitu ya. CTR itu jadi, berapa banyak orang yang klik dibagi dengan jumlah thumbnail-nya itu. Jadi kalau misalkan ada 10 orang yang klik, kemudian, jumlah thumbnail kita yang tayang di 1.000 user berarti, persentasenya 10 per, per 1.000 gitu ya, persentase untuk, CTR-nya. Jadi semakin populer video kita gitu ya, maka YouTube akan, menampilkan yang lebih banyak gitu ya. YouTube akan, mereferensikan video Anda kepada akun-akun YouTube yang lain. Sama hal sebenarnya logika-logikanya sih mirip-mirip gitu ya, sama sama di Google gitu ya, kita bikin artikel, kemudian di Instagram gitu, mirip-mirip gitu. Kalau misalkan, makin banyak orang view gitu, makin banyak orang yang nge-play konten kita, maka, konten kita akan direferensikan, kepada, populasi yang lebih besar. Gitu juga sama, seperti di YouTube gitu ya. Jadi makin besar orang yang klik, kemudian makin besar orang yang nonton, makin besar orang yang komen, yang like gitu ya. Maka potensi video Anda, akan lebih luas lagi ditonton oleh banyak orang. Nah, CTR ini bentuknya kayak gini gitu. Kalau kalau teman-teman, punya akun YouTube, nanti masuk ke studio, YouTube-nya gitu, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada ringkasannya gitu ya, ada summary-nya, kemudian ada jangkauan, ada interaksi, ada, audiens atau penonton. Yang pertama saya mau bahas impression gitu. Impression ini adalah, tayangan gitu. Tayangan itu berapa kali thumbnail Anda muncul di hadapan penonton. Jadi impression ini impression gitu. Jadi kalau misalkan, thumbnail kita muncul, di 4.000, akun YouTube user gitu ya, maka, impression kita sebanyak 4.000. Nah, penonton unik, di sini penonton unik adalah jumlah orang yang menonton video Anda dalam rentan waktu tertentu. Jadi kalau misalkan saya demoin akun YouTube kita biasanya masuk kayak gini ya. Nanti Anda login, sesuai dengan akun YouTube masing-masing gitu ya. Nanti, tinggal klik ini aja nih. Masuk ke, YouTube Creator atau studio YouTube, nanti tinggal close aja. Nah, ini adalah, dashboard, YouTube Studio kalau memang Anda nanti, mau jadi YouTuber gitu ya. Ini dashboard YouTube Anda yang bisa Anda gunakan, untuk, menganalisis ya, menganalisis kira-kira video Anda sudah sejauh mana ya, atau sudah sebesar apa gitu ya. Di sebelah kiri ini ada menu-menunya gitu, ada dashboard gitu, ada konten gitu, dashboard ini sini seperti ini. Jadi analisis, di sini ada, video terbaru, dia bisa menganalisis performa video kita gitu ya. Ini video saya yang terakhir, ini sekitar 6 hari yang lalu, atau hari Sabtu nih yang saya upload. Jumlah penayangannya ada 62 gitu,
rasio klik tayangnya, CTR-nya itu ada 4,1% CTR-nya. Nanti kita exercise gitu, 4,1% dapatnya dari mana. Kemudian durasi tonton rata-ratanya adalah 6 menit. Jadi memang, saya bisa tahu nih sebenarnya dari kenapa saya milih YouTube untuk mengupload konten video saya gitu ya, karena di YouTube ini ada analitiknya gitu ya. Saya bisa tahu teman-teman, nonton video saya itu selama durasi 1 jam itu, kira-kira teman-teman nonton berapa lama gitu ya. Nanti saya akan kasih lihat semuanya. Nanti ada berapa orang yang nonton gitu ya, dia nonton berapa menit, itu bisa ketahuan. Kemudian di dalamnya ini, di sini ada yang tadi video terbaru, kemudian ada analisis channel itu, jumlah subscriber-nya berapa. Ini karena konten channel baru, jumlah subscriber saya baru 90-an. Kemudian penayangannya ada 741 kali, waktu tontonnya 43,8 jam gitu ya. Yang video teratas ini, yang paling banyak dalam 48 jam terakhir atau sekitar berarti ada 2 hari terakhir gitu, videonya ini nih, cara meningkatkan penjualan gitu ya. Kemudian di bawahnya ada ini video yang saya publikasi, ini ada komentar-komentar Anda, komentar yang terbarunya seperti apa. Kemudian ada subs yang terbaru, beberapa mungkin dari Anda juga ikut subs gitu. Kemudian di sini ada kontennya, ini konten yang tadi ya. Kalau Anda upload kontennya, dia akan muncul di sini. Anda bisa lihat setiap video itu berapa banyak yang nyaksiin gitu. Kalau dulu saya upload materi video itu di Google Drive gitu, saya nggak bisa tahu gitu, jumlah orang yang nonton berapa banyak, berapa lama dia nonton video saya gitu, saya nggak bisa lihat. Tapi kalau di YouTube ini ada keuntungannya. Kemudian ada playlist-nya, kemudian di playlist ini kita buat sendiri sebenarnya. Nanti berkaitan nanti kalau misalkan subscriber kita udah banyak gitu ya, kita punya beberapa genre video misalkan, kita bisa kelompokin gitu, bisa grouping gitu ya. Nanti karena nanti orang yang masuk gitu, subs kita yang nonton misalkan atau viewer gitu ya, orang yang punya akun YouTube kemudian dia nyaksiin satu video dari kita, karena dia masuk ke playlist channel tertentu gitu ya, boleh jadi nanti begitu next videonya dia akan mereferensikan video kita yang lain, itu keuntungannya gitu kalau playlist. Dan ini juga memudahkan orang gitu ya, memudahkan orang untuk searching gitu ya, searching konten yang dia inginkan ya di channel YouTube Anda nanti. Kemudian di sini ada analitiknya yang tadi. Analitik, nah ini yang saya mau share. Ini analitiknya. Analitik ini sih ada penayangan gitu ya. Ada 741 kali penayangan gitu. Kemudian waktu tontonnya 43,8 jam. Sub saya di 28 hari terakhir nambah 6 orang gitu ya. Jadi saya bisa analisis di sini. Kemudian di bawahnya ini ada video-video saya yang teratas. Video-video saya yang teratas yang banyak ditonton orang berdasarkan durasi tontonan rata-ratanya ada 5,4% dengan jumlah penayangannya 120 kali gitu ya. Nanti kalau misalkan kita masuk di bawah grafik ini gitu, kita masuk ke yang lebih lengkap lagi, gitu. Ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah ini jumlah penayangannya, ini lebih detail video-video kita, berapa persennya gitu ya, jumlah penayangannya, waktu tontonnya berapa persen, dari situ kita nambah subs atau enggak gitu ya. Dari video itu kita nambah subs atau enggak. Jangan-jangan dari video itu kita nggak nambah subs. Nanti kalau misalkan ada seorang YouTuber, Anda bisa review ya, kira-kira video mana yang lebih disukain sama orang yang ngelihat channel Anda gitu ya. Nanti kalau misalkan dari situ kira-kira performnya bagus, nah itu bisa dimaksimalkan di sana. Tapi karena fokus saya ini hanya video-video ngajar gitu, nggak untuk mengembangkan channel, jadi nggak gitu fokus. Oke.
Kemudian kita masuk ke jangkauannya, ini ringkasan itu, secara generalnya ya. Nah ini yang saya bilang tadi CTR nih teman-teman, CTR-nya, nah ini, lebih jelasnya di sini. Jadi CTR itu, CTR yang saya punya gitu ya, CTR itu yang saya dapat itu adalah 4,9%. Dari mana 4,9% itu? 4,9% itu adalah, 203 penayangan. Jadi orang yang ngeklik video saya, dibagi dengan jumlah tayangan. Jadi, thumbnail saya udah muncul di 4.200, akun YouTube thumbnail saya. Jadi kalau Anda lihat video saya itu, kalau misalkan kita buka lagi nih, biar ada imajinasinya. Nah ini thumbnail nih teman-teman ya. Kalau Anda buka YouTube kemudian ngelihat ini thumbnail-nya yang saya bilang thumbnail. Jadi orang yang, video saya gitu, thumbnail saya muncul di 4.200 akun YouTube, yang lain. Tapi yang ngeklik thumbnail saya itu sebesar berapa? 203. Jadi presentasinya adalah 203 dibagi 4.200, itu presentasinya rasio klik tayang CTR, click, to response ya. CTR-nya jadi 4,9%. Dengan waktu tonton dari tayangan tersebut sebesar 10,96 jam. Jadi, durasinya seperti itu. Kemudian sumber traffic-nya itu, dari playlist, kemudian nih penelusuran YouTube-nya, dari YouTube itu, orang nemuin saya dari berdasarkan nama, kemudian, di sini ada di-posting orang di Instagram itu, ada orang yang search dari flywheel marketing, ada followers Instagram gratis gitu, Google Business. Nah ini keyword-keyword yang memang menghasilkan traffic buat kita ya teman-teman. Jadi, Anda bisa analisis juga di sini. Kemudian di sini proporsi, traffic saya paling besar saya dapat dari, Inaba ya, karena memang mayoritas, video ini ditonton oleh mahasiswa. Kemudian yang dari Google Search itu ada 8,6%, dari Facebook ada 5,4%, dari WhatsApp ada 4,6%, berarti ada yang nge-share ke WhatsApp gitu ya. Kemudian dari YouTube sendiri gitu ya, dia dapat, searching di YouTube ada 3,9% dari eksternal link-nya. Oke, kemudian saya balik lagi ke PowerPoint. Ini click to rate ya. Kemudian berikutnya, nah tayangan itu dihitung oleh YouTube dengan syarat thumbnail-nya itu sudah tayang lebih dari 1 detik gitu. Jadi tayangan ini dihitung itu dengan syarat thumbnail itu udah keluar selama 1 detik ya, atau dia udah muncul 50%-nya, misalkan nih, cuma 50% gambar gitu ya, itu udah dihitung, tayangan sama YouTube. Jadi kalau di luar itu nggak dihitung sebagai tayangan. Jadi tayangan yang dihitung itu berasal misalkan dari YouTube di komputer gitu ya, di TV, melalui kalau sekarang kan eranya digital TV gitu ya, TV-nya udah terhubung dengan internet via wireless gitu, kemudian orang nonton YouTube dari TV gitu ya. Nah itu dihitung sebagai tayangan gitu. Kemudian dari konsol game, Android, iPhone, iPad, segala macam. Kemudian dari penelusuran YouTube, dari halaman beranda, dari feed YouTube, dari subscription, trending story, kemudian watch later gitu atau tonton nanti gitu ya. Kemudian rekomendasi next-nya berikutnya, biasanya kalau kita nonton video kan biasanya kalau udah mau habis, si YouTube ini mereferensikan ya, video next-nya itu apa gitu. Nah itu masuk sebagai tayangan yang dihitung atau dari playlist. Makanya tadi saya bilang, pentingnya Anda membuat playlist gitu ya. Jadi begitu begitu orang nonton satu video Anda, maka dia akan direferensikan kepada video Anda yang lainnya. Nah, yang nggak dihitung dari mana? Dari situs dan aplikasi eksternal, misalnya dari link, penyematan di luar YouTube, misalkan, embedded gitu ya, itu nggak dihitung sebagai tayangan, itu nggak dihitung. Jadi 4.200 ini yang saya dapat gitu ya, tayangan ini, itu berarti nggak berasal dari mana? Dari Inaba nih nggak masuk nih berarti ini, 4.200-nya. Oke, kemudian situs seluler YouTube, kemudian ada aplikasi YouTube Kids atau YouTube Musik gitu ya.
kemudian ada konten dalam pemutar video, misalkan di kartu, layar akhir, kemudian notifikasi email atau push gitu ya, kemudian ada video yang diputar di tab dengan latar belakang, video yang thumbnail-nya kurang dari 50%, jadi kalau thumbnail-nya baru keluar sekitar 49%, dia nggak dihitung sebagai tayangan, atau kurang dari 1 detik gitu ya, atau iklan di video discovery through view. Jadi, YouTube ini menyiasati teman-teman, jadi ada beberapa akun gitu ya, yang mencoba ngakalin biar dia dapat impression-nya tinggi, maka dia bundling gitu ya, bundling dengan situs-situs tertentu gitu ya. Jadi begitu orang nge-play satu video, ternyata di belakangnya itu di background-nya ada view YouTube juga, ada YouTube yang nge-play dari sana. Nah, itu dari YouTube nggak dihitung sebagai jumlah tayangan. Itu, itu. Nah, ini CTR atau rasio klik tayang itu menunjukkan berapa besar kinerja dari thumbnail dan juga copywriting judul yang kita buat. Jadi kalau Anda lihat gitu ya, CTR itu sebenarnya kan jumlah orang yang klik gitu ya. Gimana caranya biar orang mau ngeklik video kita nih, kalau Anda nge-view kayak gini kan Anda bisa lihat nih, kira-kira mana yang menarik ya, yang sesuai dengan needs-nya Anda gitu ya. Maka orang tuh banyak membuat thumbnail nih, thumbnail kayak gini, gambar, gambar still, tapi di situ ada tulisannya gitu. Tulisan-tulisan yang menarik, tulisan-tulisan yang punya copywriting yang bagus gitu ya. Kemudian ditambah copywriting dari title gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau CTR-nya besar, maka yang Anda harus lakukan adalah bikin thumbnail yang bagus gitu ya. Bikin thumbnail yang bagus, kemudian bikin copywriting yang kena gitu ya. Ada ada apa, ada strategi salah satunya ada clickbait gitu. Clickbait itu saya pakai juga, clickbait itu di salah satu video saya gitu. Contohnya bentar, clickbait itu saya pakai satu video. Saya ada clickbait cara optimasi, dapat mobil Alphard, nah itu clickbait, teman-teman. Clickbait itu, apa, title yang sesuai dengan keyword, tapi, mengundang orang buat ngeklik gitu ya. Jadi, tapi isinya nggak sesuai bisa jadi. Nih kayak gini nih, tayangan saya besar nih di sini, kan apa? Karena saya pakai metode clickbait. Clickbait itu nih, cara optimasi akun Instagram biar bisa beli mobil Alphard baru gitu ya. Isinya isinya apakah, apa, cara dapetin mobil Alphard, ya nggak sepenuhnya itu gitu. Jadi caranya adalah optimasi akun Instagram, tapi, dengan kalau misalkan akun Instagram-nya, banyak gitu, Anda ternak akun Instagram, kemudian akun Instagram-nya banyak follower-nya, ya bisa juga kebeli Alphard baru. Jadi, alur alur berpikirnya seperti itu teman-teman. Jadi orang gimana caranya, orang yang apa, yang, ngelihat thumbnail kita, dia jadi tertarik untuk ngeklik, apa, ngeklik video kita gitu ya. Itu caranya, salah satu caranya adalah, pakai clickbait. Nah, yang perlu dimengerti bahwa penayangan yang berasal dari situs eksternal, tadi sudah dibahas, aplikasi atau notifikasi nggak masuk dalam perhitungan persentase persentase CTR. Jadi CTR itu adalah klik dibagi tayangan atau klik dibagi, thumbnail gitu. Jadi kalau misalkan, yang diklik video Anda diklik sebanyak 10 kali, kemudian jumlah thumbnail Anda yang tayang di, apa, di akun YouTube orang lain sebanyak 100, maka CTR-nya 10 dibagi 100. Jadi 10% gitu ya. Kalau ini 1.000 berarti, 1% gitu ya, dibagi aja gitu. Kemudian di sini sumber traffic-nya, di sini ada eksternal, ada langsung, dan kemudian ada halaman channel, ada fitur jelajah, rekomendasi video gitu. Kalau eksternal itu berasal dari website atau aplikasi lain yang menampilkan video Anda. Contohnya misalkan Anda embedded di apa, di postingan blog gitu ya. Kalau saya embedded di mana, di Skele gitu ya, di Skele, di e-learning, nah itu, sumber traffic dari eksternal. Kemudian dari playlist gitu, saat video Anda ditonton dari sebuah playlist, maka dapat melihat playlist yang lain. Tadi saya bilang, itu fungsinya playlist. Jadi begitu dia nge-play satu video Anda, maka next videonya di playlist yang sama akan direkomendasikan kepada viewer Anda. Itu keuntungannya seperti itu. Kemudian suggest video,
Itu apabila penonton udah klik video Anda melalui rekomendasi YouTube, maka traffic tersebut akan masuk ke dalam, golongan ini. Kemudian ada YouTube Search, itu jenis traffic, ya menemukan video Anda berasal dari pencarian. Jadi ada searching gitu ya, optimasi apa, optimasi Instagram misalkan. Nah ini adalah apa, yang direferensikan ya berdasarkan, search. Nanti Anda lihat sendiri nih ya, mayoritas dari YouTuber-YouTuber itu pakai thumbnail. Thumbnail itu, bisa berupa ada katanya gitu ya, kata-katanya, copywriting-nya di videonya, ada juga fotonya, foto orangnya gitu ya. Kayak gini kan pasti foto orang, terus ada kata-katanya gitu ya. Eee, saya nggak pakai metode ini, jadi begitu dapat dari Zoom langsung upload upload aja. Jadi jadi itu yang mungkin menyebabkan CTR-nya jadi kecil gitu ya. Nah, yang lucu lagi kalau misalkan Anda pakai metode thumbnail ini, banyak yang bilang gitu, kalau Anda pasang foto laki-laki ketimbang Anda pasang pasang apa, foto perempuan gitu ya, lebih banyak orang yang klik foto perempuan nih, kayak gini. Itu bisa apa, bisa ningkatin, jumlah apa ya, jumlah CTR Anda gitu ya. Kayak gini kan, ini laki nih yang punya apa, yang punya akun YouTube-nya gitu ya. Tapi di dalamnya ada gambar perempuan, bisa jadi nih, dia lagi join kelas. Seperti ini jadi, thumbnail-thumbnail yang kira-kira bikin orang menarik untuk ngeklik, akun YouTube Anda. Oke, click to rate. Yang berikutnya adalah engagement rate atau interaksi gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke apa, ke YouTube Studionya, kemudian kita masuk ke engagement rate. Nah, engagement rate di dalamnya ada apa? Ada waktu tonton gitu ya, kemudian ada durasi tonton. Nah, waktu tontonnya, di saya nih di sebanyak 43,8 jam. Performanya terakhir pada tanggal 4 Juni sampai 1 Juli. Jadi ada 43,8 jam. Durasi tontonnya rata-rata sekitar 3,32 gitu. Oke. Di dalamnya ada interaksi itu, di dalam ada waktu tonton, ada juga ada durasi tonton. Kemudian ada audience, retention gitu, audience retention itu ada di sini juga. Ini apa, retensi penonton kita gitu ya, eee, dia dia kelompokkan gitu ya di YouTube ini berdasarkan presentasi yang terbesar. Jadi paling banyak video saya yang di-view, kemudian dia bisa bertahan lama gitu ya, maka, itu akan ada di atas posisinya. Jadi kita bisa lihat nih kinerja dari video video kita gitu ya, kira-kira orang, nonton sampai habis nggak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya klik ini untuk kuliah saya di tempat yang lain gitu. Nah ini orang nonton nih, nonton dari awal sampai akhir dia, stabil ya, mayoritas stabil. Cuman kalau kalau saya masuk kemarin ini bisa saya analisis nih. Nah ini, mayoritas dari Anda itu nonton sampai sekitar menit ke-5, menit ke-6 gitu ya. Mungkin ini hanya sekedar untuk jawab pertanyaan aja nih teman-teman nih. Nah ini saya bisa tahu nih jadi kira-kira seberapa efektif apa, video saya dibuat gitu ya. Jadi kalau misalkan saya korelasikan nanti kepada apa, ke hasil ujiannya gitu. Jadi nggak heran misalkan Anda nggak maksimal nilainya, kenapa? Karena Anda nggak nyaksiin nih, apa, penjelasan saya dari awal sampai akhir nih, udah kelihatan. Tuh lihat. Yang bertahan sampai akhir itu sekitar 4%-nya aja gitu ya. Dari total populasi, misalkan populasi Anda apa, 65 orang gitu ya, di kelas ini ada 60 orang lah katakanlah, maka kalau 10%-nya 6, kalau sekitar 2 orang, 1, 2 orang aja yang nonton sampai habis gitu ya. Ini juga video saya yang lain gitu ya, saya bisa lihat jadinya. Boleh jadi yang nonton sampai habis ini, bukan mahasiswa saya ini, bisa jadi dari source eksternal juga gitu ya, boleh jadi seperti itu. Jadi bisa kelihatan di sini nih performa dari video saya. Yang
yang kalau misalkan saya upload di Google Drive itu nggak bisa kelihatan gitu. Jadi, ini sangat membantu juga nih buat buat nge-review gitu ya. Jadi berarti saya harus bikin ujian nih dari materi-materi dalamnya ini nih. Nah tuh, kelihatan tuh. Anda buka di awal tinggi gitu ya, kemudian di detik ke-30 itu udah mulai turun. Bisa jadi setengah menit itu, Anda Anda masuk ke videonya gitu ya, kemudian Anda lihat komentar dari teman Anda, pertanyaannya apa gitu, Anda copy paste langsung posting jawaban aja di situ nih. Modelnya kayak gini, kalau kita lihat, satu persatu. Nah ini fungsinya YouTube Studio teman-teman. Jadi kita bisa lihat, kira-kira yang kita bahas itu menarik atau enggak. Kalau misalkan Anda segmennya, pengguna YouTube gitu ya, kira-kira yang kita bahas menarik atau enggak gitu ya. Jangan-jangan misalkan, eee, apa, kita bahas gitu ya, di menit ke-5 misalkan dia masih stabil gitu ya, di menit ke-6 udah mulai turun gitu ya. Nanti bisa Anda review gitu, di menit ke-6 itu ada apa gitu ya. Apakah di menit ke-6 itu video Anda terputus gitu, ataukah di menit ke-6 itu misalkan, videonya nggak bagus gitu, itu bisa bisa kelihatan. Jadi Anda bisa, optimalkan atau di menit ke-6 itu bahasannya udah nggak menarik gitu, atau mungkin nanti di satu topik itu sebenarnya nggak menarik bahasannya gitu. Jadi, boleh jadi nanti, harus direview juga. Ini teknik build SEO ini rata-rata, modelnya sama. Oke, balik lagi ke slide ya. Hanya mengukur kualitas dari video kita bisa lihat gitu ya, dari masing-masing video itu, kira-kira mana yang bagus. Nah, berapa sih durasi yang ideal untuk membuat video YouTube gitu ya. Saya sarankan jangan cuma 1 menit teman-teman ya. Kalau Anda buat video di YouTube, kontennya apapun gitu ya, usahakan di atas 4 menit. Karena, next-nya kayaknya si Google AdSense itu akan buat peraturan gitu ya. Iklan itu akan muncul di akun-akun, YouTube yang memang, durasi videonya di atas 4 menit. Karena apa? Karena banyak sekarang orang bikin video less than 4 minutes gitu ya. Ya jadi di bawah 4 menit dia akan dia cuma buat video singkat gitu ya, tutorial pakai sendal jepit gitu. Jadi, kesannya jadi kurang berkualitas gitu ya. Tapi, model-model seperti itu bisa jadi mendatangkan banyak 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 visitor ya, buat orang, nonton atau nge-like dan segala macam. Nah, idealnya memang kalau Anda buat video gitu ya, di YouTube itu jangan terlalu lama ya teman-teman. Kayak ini video video saya kan mayoritas rata-rata 1 jam gitu ya. Orang keburu boring nontonnya, orang keburu bosen gitu ya. Tapi karena ini video kuliah, ya udah jadi, masuk 1 jam. Tapi kalau idealnya nanti Anda bikin konten gitu ya, ya sekitar 10 menit atau 15 menit lah paling lama gitu ya. Atau semaksimal-maksimalnya kalau memang terpaksa 20 menit gitu. Karena orang orang akan boring gitu ya, nonton video Anda lama-lama, kecuali yang Anda omongin semuanya adalah, ilmu gitu ya. Yang Anda omongin sesuatu yang berharga gitu ya, Anda mau ngomong sepanjang apapun, selama orangnya butuh, maka dia akan terus, nonton tayangan Anda. Idealnya ya 5-10 menit lah kalau mau bagus. Maka nanti, CTR-nya, audience, retention-nya dia akan besar. Jadi kalau begitu di grafiknya itu gitu, dari tayang sampai habis gitu, bisa jadi grafiknya rata gitu, nggak turun seperti ini nih. Jadi ya bisa jadi dia rata, full. Kemudian ada like, dislike, komen, subs, dan, dis-subs gitu ya. Nah, ini di interaksi, kemudian kita bisa masuk, klik selengkapnya gitu ya. Ini akan, memunculkan performa dari video kita gitu. Nah ini, dari masing-masing judul gitu ya, penayangannya ini ada 14,8%, waktu tontonnya sekian gitu ya. Kemudian durasi tontonnya rata-rata 6 menit, ya jadi saya bisa lihat nih, teman-teman
rata-rata nonton video saya berapa menit gitu ya, 6 menit, 3 menit, 6 menit gitu ya. Ini ada 16 menit traffic, boleh jadi ini besar mungkin gara-gara traffic luar juga. Kemudian kita bisa lihat, like or dislike ya. Jadi kalau Anda mau tambahin apa yang mau Anda lihat, klik ini teman-teman, klik plus ini, tambahin metrik gitu ya. Nanti Anda cari di sini, interaksi, suka misalkan, Anda tambahin, oke, entar lagi loading. Nah ini, lihat, nah jumlah sukanya, jumlah like-nya gitu masuk. Kemudian Anda klik lagi, Anda mau nambahin apa, misalkan, dislike gitu ya. Loading, bentar. Nanti, akan muncul juga nih jumlah dislike-nya, ya. Di sini ada dislike-nya, kemudian misalkan Anda tambahin lagi apa, komentar. Jadi di setiap video itu Anda bisa analisis teman-teman, kira-kira di video itu Anda dapat like berapa banyak, Anda dapat dislike berapa banyak sebenarnya. Kalau di YouTube itu, like or dislike sebenarnya, nggak begitu penting ya teman-teman ya. Karena banyak orang yang banyak dislike-nya gitu, dapat dislike yang banyak gitu, dapat jempol turun banyak, tapi videonya viral gitu ya. Jadi, eee, triknya seperti itu teman-teman. Nah ini komentarnya ada 46, jadi saya bisa lihat nih jumlah jumlah komentar gitu ya. Nah dari sini bisa ketahuan gitu ya. Jadi ada, eee, apa, ada banyak juga nih teman-teman yang belum ngasih komentar nih sebagai apa, penanda pengganti absen gitu ya. Saya bisa lihat dari performa di sini, nanti tinggal direkap aja tuh, siapa yang belum komentar berarti nyatakan nggak masuk. Kemudian yang like ada gitu ya. Nah ini, mempengaruhi teman-teman ya, jadi jumlah komentar gitu ya, nanti berkaitan dengan apa, jumlah yang dislike, jumlah yang like gitu ya, berkaitan gitu. Jadi kalau Anda bikin video, nggak begitu peduli like or dislike ya. Jadi makin banyak orang yang interaksi, dia mau like atau dislike, maka, makin potensi video Anda semakin viral gitu ya. Jadi memang, di YouTube itu jadi kalau kalau Anda mau hancur, hancur sekalian gitu ya, biar apa, biar banyak dislike-nya, atau mau bagus, bagus sekalian gitu ya, biar banyak like-nya gitu ya. Itu bisa apa, memviralkan video Anda. Tapi jangan terlalu hancur juga ya teman-teman, nanti, malu sama orang juga ya. Kecuali Anda udah apa, udah putus surat malunya itu, bisa juga. Dan itu bisa menghasilkan traffic yang banyak, CTR-nya tinggi, kemudian waktu tontonnya besar gitu ya, kemudian, potensi Anda untuk menghasilkan, apa, uang dari AdSense itu akan semakin besar. Iya. Jadi Anda bisa lihat aja YouTuber-YouTuber yang punya nama itu, dia banyak like atau banyak dislike. Nah, ini suka atau nggak suka ya. Kemudian ini interaksinya, nah ini ada memahami penonton nih, audience, memahami karakteristik dari penonton. Kita keluar dulu, tutupnya. Nah ini audience. Settingannya Anda bisa setting Indonesia atau setting Inggris, bebas. Ini Anda bisa lihat nih, yang nggak subscribe, yang di-subscribe gitu ya. Nah ini, Anda bisa tahu penonton Anda itu, mayoritas dari mana gitu ya. Jadi, mayoritas dari Indonesia, atau negara lain yang nonton video saya. Harusnya sih karena bahasanya Indonesia, harusnya Indonesia aja. Nah Indonesia semua ya. Kemudian, gendernya siapa aja, ternyata banyak wanita ya, 52,2% yang nge-play video saya adalah wanita, 47,8% laki-laki gitu. Jadi cocok nih kalau misalkan, akunnya buat jualan. Karena apa? Karena banyaknya wanita. Range usianya, nah ya range usia Anda 18 sampai 34 ya usianya. Jadi yang paling besar adalah mahasiswa, mahasiswa saya di STIMIK 18 sampai 24. Kemudian 25 sampai 34 tahunnya itu dari apa, 47%-nya gitu. Bisa jadi ini di luar itu. Orang yang searching di YouTube gitu, orang yang searching di Google gitu ya, dia bisa jadi nge-play.
videonya. Jadi kalau kita klik selengkapnya, apa yang akan kita dapat? Oh, presentasi ini. Jadi, nah ini kita bisa lihat nih penayangannya 52%-nya itu di wanita, 47,8%-nya di pria. Kemudian yang paling banyak ngeklik, yang paling banyak nonton adalah laki-laki ternyata. Wanitanya lebih kecil, 26,9%. Prianya 73,1%. Nah, itu. Oke, balik lagi ke presentasi. Oke, itu audience. Kemudian, nah ini keyword, text, dan description. Jadi, pentingnya sebuah video itu Anda harus punya keyword-nya ya. Keyword apa? Buat di judul ya, buat di judul. Kemudian ada teksnya, tag-nya apa aja, yang berkaitan dengan keyword yang akan Anda sasar gitu ya. Kemudian ada description-nya, gimana sih cara searching-nya gitu ya. Ya, saya akan demoin. Nanti akan saya pakai untuk tulisan di video ini ya. Kita bisa pakai apa, keyword tool.io atau bisa pakai keyword revealer ya. Saya mau pakai keyword revealer. Kita buka dulu. Tutup dulu. Apa bedanya keyword revealer dan keyword tool.io? Kalau keyword revealer itu dia bisa kita lihat detail, teman-teman. Detail apa? Detail mengenai apa? Seberapa gemuk keyword tersebut ya, teman-teman. Tapi kalau keyword tool.io kita nggak bisa lihat. Cuma memang di keyword revealer ini terbatas, teman-teman ya. Kalau kalau kita nggak daftar sebagai premium member, kita cuma bisa searching 3 keyword aja per hari. Nggak masalah ya, teman-teman. Optimasi, misalkan saya mau sasar keywordnya itu optimasi channel YouTube. YouTube. Location-nya di mana? Saya cari Indonesia aja, karena bahasanya bahasa Indonesia gitu ya. Kecuali nanti Anda bahas pakai bahasa Inggris, boleh gitu ya. Language-nya saya all aja gitu ya. Search. Nah, kalau di keyword revealer kita bisa search sebanyak 3 kali. Nah, ini monthly-nya, wah ternyata kecil banget populasinya. Optimasi channel YouTube. Kurang besar nih. Kalau misalkan pakai bahasa YouTube aja gimana? Ah, ini lebih besar nih. Kita bisa lihat nih. Terlalu generik ya teman-teman ya. Optimasi YouTube gimana optimasi YouTube? Nah ini sama ya. Optimasi YouTube cuma ada 3. Cuma ada 2. Kita masuk ke keywordtool.io sebagai pembanding. Biasanya saya bandingin 2. Kira-kira mana yang bagus. Ini teman-teman kalau Anda masuk ke keywordtool.io nanti dipilih ya, Anda mau pakai itu di mana? Mau pakai di Google, mau pakai di YouTube, atau mau pakai di mana? Jadi sesuaiin aja. Karena ini pakai YouTube, masukinnya YouTube gitu ya. Optimasi akun YouTube. Nah ini banyak nih teman-teman. Cuma 1. Cari visitor di YouTube. Oh, nggak ada malah. Memperbesar CTR. Cara memperbesar CTR. YouTube. Iya deh teman-teman, kalau Anda proses searching keyword ini kayak gini, nggak ada juga. CTR itu nggak masuk ternyata. Kita masuk aja ke
Google Search gitu ya, in title, kemudian titik 2 spasi gitu ya, optimasi akun YouTube. Cuma ada 9, teman-teman. Nggak terlalu worth it gitu ya. Kita jadi apa ya? Itu SEO YouTube ya. In title, SEO YouTube. Ada 89.000. Nah, ini kita bisa pakai nih. CEO YouTube. Masih bisa nggak nih keyword reviewer ya? SEO YouTube. Nah, ini udah 3 kali, teman-teman. Saya udah search 3 kali. Nggak bisa lagi. Jadi, udah reach gitu ya. Udah nggak bisa. Kita tutup aja kalau udah nggak bisa. Nah, kita masuk di sini aja. SEO YouTube. Search. Itu banyak. Anda tinggal mau pakai yang mana nih? Ini adalah keyword-keyword yang memang Anda bisa gunain ya, teman-teman, berserta turunan ini. Nanti kalau Anda buat artikel ini kayak kemarin gitu ya, kita copy aja nih semuanya, teman-teman. Jadi satu judul. Jadi SEO YouTube untuk pemula di Jakarta, SEO YouTube untuk apa gitu ya. Dan saya mau pakai ini aja nih, SEO YouTube untuk pemula 2021. Nah, dapat nih kan, SEO YouTube untuk pemula 2021. Saya masuk ke YouTube. Oke, kita klik gitu ya. Kita masukin sini. Oke. Kemudian, nah ini tuh lihat. Ada berapa besar nih? Nah, teman-teman, dari sini kita mau nyontek ini nih, nyontek hashtag gitu ya, teman-teman ya. Kita udah dapat keyword judulnya adalah SEO YouTube untuk pemula ya. Jadi kita masukin ke notes dulu deh. Oke. Satu, ini judulnya ini. SEO YouTube untuk pemula. Kemudian kita balik lagi kemari. Nah, di sini kita klik, teman-teman. Pada video ini akan dijelaskan cara. Oke, di silent aja. Ini dia ada berapa banyak ya? Kita lihat dulu subs-nya dia ada berapa besar ya. 8.000 kali ditonton. Nah, ini teman-teman Anda bisa gunain ini nih, nanti saya kasih linknya di description ya, teman-teman. Ini kita bisa ngelihat dengan tools ini, kita bisa lihat kira-kira hashtag apa yang, teks apa yang dipakai oleh kompetitor kita gitu ya. Ini saya lihat kompetitornya yang ini. Nah, ini hashtag-nya yang dipakai adalah, saya naikin dulu videonya. Dia nggak pakai teks nih. Berarti ini video besar nih. Nah, cari teman-teman berdasarkan kata kunci ini SEO YouTube pemula gitu ya. Nih, sebentar saya cari ini dulu. Saya pakai Ctrl F gitu ya. Ctrl V. Nah, ini dari sini saya dapat sekitar ada 11 nih, teman-teman. Ada 11 orang yang pakai kata kunci SEO YouTube untuk pemula. Jadi, nih misalkan ini SEO YouTube untuk pemula 2021 nih. Tuh. Kemudian ini SEO YouTube untuk pemula 2021. Ditambahin kata belajar, teman-teman. Jadi, kalau Anda nyasar satu keyword gitu ya, ini udah dapat keyword utamanya adalah SEO YouTube untuk pemula, tambahin lagi teman-teman kata-kata di awal atau di akhirnya. Jadi kalau misalkan Anda masuk ke Google gitu ya, Anda cari nih, in title gitu. Misalkan nih in title, Anda masukin sini SEO YouTube untuk pemula 2021, Anda lihat nih, wah saingannya 2020 nih.
besar juga nih misalkan kalau akun Anda masih kecil gitu, follower-nya masih subscriber-nya masih kecil, Anda tambahin aja di sini ya. Trik misalkan atau tips atau 10 langkah, oh masih bisa, masih 2.900 ya, 10 langkah itu, 10 tahapan. Wah udah mengecil ya, 1.500 untuk pemula 2021, 10 tahapan SEO YouTube untuk pemula di tahun 2021 coba. Saya spasi. Oh, gede nih. Nah, ini kita hilangin aja tahunnya. 10 tahapan terbaru. Nah, ini biasa teman-teman kalau kita pakai title, beberapa kali search, dia akan mendetek nih si Google ini, kita robot atau bukan ya teman-teman. Nah, ini 10 tahapan terbaru SEO YouTube untuk pemula 2021. 10 tahapan terbaru SEO YouTube untuk pemula di tahun 2021. Oke. 10 tahapan. 10 panduan. Apa sih yang saya cari gitu ya? Yang saya cari adalah ini nih, komunitasnya diperkecil gitu ya teman-teman ya. Kita udah dapat keyword utamanya adalah SEO YouTube untuk pemula di tahun 2021, maka kita harus persempit lagi nih. Persempit lagi dengan cara apa? Dengan cara nambahin kata-kata baru juga ya di keyword tersebut ya. Supaya apa? Supaya saingannya lebih kecil lagi. Jadi 10 tahapan terbaru SEO YouTube untuk pemula di tahun 2021. Tahun 2021 di Jakarta coba. Wah, gede ya. Inaba. Ah, dapat ya teman-teman ya. Nah, ini saya dapat ada saingan saya cuma 8 nih teman-teman ya. Keyword utama saya adalah SEO YouTube untuk pemula di tahun 2021. Kemudian saya tambahin 10 panduan terbaru di terakhirnya di Inaba. Kenapa saya persempit gitu ya? Karena biar potensi video saya muncul lebih besar ya, ketimbang saya harus bersaing dengan keyword utama ya SEO YouTube untuk pemula di tahun 2001 itu berat banget. Kalau kalau subscriber saya udah banyak, ya mungkin saya akan berani gitu. Sama kayak di Instagram ya teman-teman ya. Kita bisa bisa bersaing gitu ya. Kalau misalkan akun kita memang punya punya apa ya, punya subs yang banyak gitu ya, punya follower banyak, ya kita bisa bersaing di keyword-keyword yang besar gitu ya. Tapi kalau nggak banyak ya udah, gitu. Jangan jangan coba-coba gitu ya. Jadi percuma-percuma aja. Nah, ini coba kita lihat dia pakai teks apa gitu ya. Kita dapat tadi, masukin dulu judulnya. Ini judul video saya nanti. Oke. Nah, ini lewatin iklannya gitu ya. Nah, ini teksnya dia teman-teman nih. Teksnya. Teks. Oke. Dia pakai SEO YouTube 2021, kemudian apa teksnya dia? SEO YouTube 2021, tutorial SEO YouTube 2021. Jadi kalau orang nyari SEO YouTube 2021 atau tutorial SEO YouTube 2021 atau berkaitan dengan ini, maka dia apa? Akan muncul video kita. Nah, itu. Kita bisa lihat rankingnya berapa gitu dari masing-masing teksnya itu. Kalau pakai tools ini, nih rankingnya ada ranking 3 gitu ya, ranking 4, ranking 5. Nah, nanti kita bisa sesuaikan aja. Kira-kira yang mana yang cocok gitu ya. Nah, ini kalau kita mau simpel kita copy aja ya. Teman-teman ya. Copy to clipboard. Kemudian kita paste lagi di sini. Di note kita, notepad-nya. Paste, kita udah dapat teksnya apa. Kemudian nanti, nah ini
description, teman-teman. Ini sangat penting, karena, begitu orang masukin keyword di YouTube gitu, maka potensi dia akan nge-search berdasarkan apa? Berdasarkan title, berdasarkan teks gitu ya, berdasarkan ini juga description, teman-teman. Jadi, yang mau kita sasar adalah SEO YouTube untuk pemula di 2021, nanti description kita harus berkaitan dengan kata-kata ini, SEO YouTube untuk pemula, 2021, teman-teman. Jadi, misalnya nih, ini kan SEO YouTube gitu ya, ini ada kata pemula gitu ya, 2021 gitu ya. Anda modif lagi kata-katanya di description gitu, supaya apa? Supaya di penjelasan di paragraf itu bisa mengandung SEO plus YouTube, plus untuk pemula, plus 2021. Jadi begitu nanti begitu orang search, berdasarkan, keyword SEO YouTube untuk pemula 2021, maka kemungkinan besar video Anda akan muncul di mana? Di pencarian ya, teman-teman ya. Dia akan muncul di sini nih, YouTube gitu ya. Kita buka lagi YouTube. Kita paste. Salah, salah. Oke, saya belum copy nih. Oke, ini copy dulu ya, teman-teman. Begitu orang nyari ini gitu ya, search, maka potensi video kita akan muncul di sini. Oke, udah dapat, ininya gitu ya. Kita udah dapat keyword, teks, kemudian description-nya kita dapat, kemudian apa yang selanjutnya dibuat? Nah, udah, ini kan create keyword-nya, ini tools-nya ini. Nah, kemudian Anda harus buat thumbnail. Thumbnail ini harus apa ya? Harus menarik ya, teman-teman. Saya biasanya pakai Canva, tools andalan, karena cepat gitu ya. Tinggal nyari aja thumbnail di sini, teman-teman. Thumbnail. Terus aja. Thumbnail. Enter. Tuh, lihat. Tinggal lihat aja tuh. Kira-kira tulisan mana yang cocok buat apa? Buat video Anda gitu ya. Anda mau suka yang mana gitu ya. Nanti dalamnya tinggal ganti aja, teman-teman ya. Isinya tinggal ganti, Anda bebas gitu ya. Kalau saya search thumbnail ini biasanya apa? Ngelihat font-nya aja, melihat hurufnya. Kalau gambarnya sih yang kedua gitu ya. Tapi kalau emang gambarnya bagus nih kayak ini, tadi saya lihat gambarnya cocok nih buat apa? Buat thumbnail saya nih di video ini gitu ya. Ya udah saya ambil. Oke. Saya tadi udah buat nih, teman-teman. Templates. Nah, ini. Jadi saya udah buat ini home dulu. Nih, all design. Biar mempersingkat waktu. Nah, ini. Oh, nggak keluar. Oh, ini dia. Sorry. Nah, ini. Jadi di bawahnya saya kasih judul ya, optimasi channel YouTube. Kemudian apa? Kemudian di atasnya saya kasih logo YouTube. Ya udah tinggal download. Jadi deh video kita nanti. Kita dapat recordnya yang ini, videonya, nanti thumbnailnya akan kita masukin yang ini. Ya, berikutnya tinggal di-upload gitu teman-teman ya. Oke, kemudian edit videonya Anda bisa pakai iMovies gitu ya. Kalau ini saya ada bawaan dari MacBook Air-nya ada iMovies itu free gitu. Kemudian ada kalau Anda mau gratisan gitu pakai InShot itu bisa pakai handphone, Anda edit-edit video Anda gitu. Atau Anda bisa pakai Camtasia. Camtasia ini berbayar ya teman-teman ya. Anda bisa pakai itu atau pakai tools yang lain buat ngedit video bebas gitu ya. Yang kira-kira gampang Anda gunakan dimanapun dan kapanpun gitu ya.
Yang penting waktu Anda buat video jangan sampai ada kreditnya, kredit title dari yang software-nya gitu ya. Karena Anda pakai yang gratisan, di situ ada watermark-nya, ya itu nggak bagus teman-teman buat video Anda ke depannya. Baiknya pakai yang nggak ada watermark, atau yang pakai yang gratisan, atau beli aja sekalian gitu ya. Nanti Anda tinggal buat videonya gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya untuk kuliah ini, pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan CTR, click-through rate? Gimana cara kita meningkatkan CTR? Oke, nanti silakan Anda jawab di kolom komentar gitu ya, gimana caranya meningkatkan CTR. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi